Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ginaya Ramanda Agung dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Fakultas Ilmu Komunikasi. Aku akan presentasi tentang materi yang sudah teman-temanku presentasikan di kampusku. Tujuanku membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi semester 3. Materi-materi yang sudah temanku bahas di kampusku yaitu ada prinsip-prinsip komunikasi, hambatan-hambatan komunikasi, teori-teori komunikasi antar pribadi, dan karakteristik antar komunikasi. Yang pertama, aku akan membahas tentang prinsip-prinsip komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang kelompok atau organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan non-verbal. Verbal merupakan komunikasi yang dilakukan berupa lisan dan kata-kata, sedangkan komunikasi non-verbal merupakan komunikasi yang menggunakan gerak-gerak tubuh atau menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, atau mengangkat bahu. Prinsip komunikasi seperti halnya fungsi dan definisi komunikasi, mempunyai urutan yang beragam sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh masing-masing pakar. Deddy Mulyana membuat prinsip komunikasi. Terdapat 8 prinsip, yaitu prinsip pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik. Prinsip kedua, setiap perilaku mempunyai prinsip komunikasi. Prinsip ketiga, komunikasi punya dimensi dan hubungan. Prinsip keempat, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Prinsip kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Prinsip keenam, komunikasi melibatkan predikat peserta komunikasi. Prinsip ketujuh, komunikasi itu bersifat sistematik, dan yang ke prinsip 8, komunikasi itu bersifat non-sekuensial. Yang kedua, aku akan membahas tentang hambatan komunikasi. Apa itu hambatan komunikasi? Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu hal yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Dengan kata lain, hambatan komunikasi dapat mempersulit komunikator dan komunikan dalam mengirim serta menerima pesan dengan jelas. Hambatan komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hambatan komunikasi internal. Hambatan yang berasal dari dalam diri individu berkaitan dengan fisik atau psikologis. Yang kedua, hambatan eksternal. Hambatan eksternal itu berasal dari luar individu atau berkaitan dengan lingkungan fisik dan sosial budaya. Secara garis besar, terdapat 4 jenis komunikasi, yaitu yang pertama, ada hambatan personal. Merupakan hambatan yang terjadi pada komunikan, dapat berupa sikap, emosi, prasangka, dan lain-lain. Hambatan yang kedua itu hambatan kultural, merupakan hambatan yang terjadi ketika orang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama. Hambatan kultural meliputi bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan yang ketiga itu hambatan fisik, merupakan hambatan yang sangat memengaruhi efektivitas dalam berkomunikasi. Hambatan fisik meliputi noise atau kebisingan suara atau jarak dan ruang. Hambatan yang keempat itu hambatan lingkungan. Hambatan yang berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi baik secara face to face maupun lewat telepon. Hambatan lingkungan mempengaruhi faktor situasi dan kondisi saat komunikasi berlangsung. Di sini aku juga akan menjelaskan cara atau upaya untuk mengatasi hambatan komunikasi, yaitu yang pertama ada gunakan umpan balik atau feedback. Setiap orang yang berbicara memperlihatkan umpan balik yang diberikan lawan bicara, baik verbal maupun non-verbal. Kemudian mereka memberi penafsiran terhadap umpan balik itu secara benar. Yang kedua, pahami perbedaan individu dan kompleksitas individu dengan baik. Setiap individu merupakan pribadi yang khas, yang berbeda baik latar belakang, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Yang ketiga, gunakan komunikasi langsung atau face to face. Komunikasi langsung dapat mengatasi hambatan komunikasi karena sifatnya lebih persuasif. Yang keempat, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah. Kosakata yang digunakan hendaknya dapat dimengerti dan dipahami, dan jangan menggunakan istilah-istilah yang sukar dimengerti. Yang ketiga, aku akan menjelaskan tentang teori-teori komunikasi. Menurut Joseph De Vito dalam buku Interpersonal Communication Book, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik. Contoh teori-teori komunikasi itu yang
yang pertama ada aprehensi komunikasi, yang kedua ada self disclosure, yang ketiga ada penilaian sosial, dan yang keempat ada penetrasi sosial, dan yang terakhir ada pengurangan ketidakpastian. Yang terakhir aku akan menjelaskan tentang komunikasi atau karakteristik komunikasi antar pribadi. Karakteristik atau yang bisa disebut dengan ciri-ciri komunikasi antar pribadi melibatkan minimal 2 atau 3 orang jarak fisik antara peserta komunikasinya. Umpan baliknya berlangsung sangat cepat, adaptasi pesannya bersifat khusus, serta tujuan komunikasi tidak terstruktur. Karakteristik komunikasi antar pribadi yaitu yang pertama ada keterbukaan atau openness, yang kedua ada empati atau empati, yang ketiga ada dukungan atau supportiveness, yang keempat ada rasa positif atau positivitas, dan yang kelima ada kesetaraan atau quality. Sekian presentasi yang sudah saya jelaskan dalam video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.